Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review LG G8 yang merupakan HP flagship dari LG di tahun 2019 lalu. HP ini adalah HP yang menurut gua keren banget karena HP ini tuh menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. Namun harganya itu saat ini dibanderol dengan harga yang murah banget, yaitu di angka 4 jutaan aja. Lalu kira-kira dengan harga segitu apakah HP ini emang bagus dan juga worth it buat kalian beli di tahun 2020 ini? Buat kalian yang penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai desain dan juga build quality dari LG G8 ini. Menurut gua secara bahasa desainnya, LG G8 ini memiliki bahasa desain yang kurang lebih mirip dengan LG G7 yang merupakan flagship dari LG yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Namun di sini menurut gua LG G8 ini memiliki kesan yang premium banget, di mana warna abu-abu dari LG G8 ini sukses bikin HP ini tuh jadi kelihatan sangat premium. Tapi jujur aja gua agak bingung dengan desain dari LG G8 ini, di mana dia masih mendapatkan fingerprint pada bagian belakang HP ini. Menurut gue itu adalah hal yang ketinggalan zaman banget karena HP-HP flagship di tahun 2019 lalu itu udah pada pakai fingerprint yang ada di dalam layar. Lanjut mengenai build quality-nya sendiri, menurut gue LG G8 ini memiliki build quality yang solid sekelas flagship banget, dimana HP ini tuh menggunakan material body kaca pada bagian depan belakangnya dan menggunakan frame aluminium yang dimana bikin HP ini tuh jadi berasa solid banget. Lalu untuk feel saat dipegangnya pun menurut gua LG G8 ini masih mantep banget karena HP ini tuh memiliki body yang cenderung gak gitu gede dan masih nyaman buat digunain menggunakan satu tangan aja. Lanjut ke sektor layarnya, HP ini membawa layar berukuran 6,1 inci dengan panel OLED dan juga resolusi Quad HD+. Untuk kualitasnya sendiri gue bisa bilang kualitas layar dari LG G8 ini udah cukup bagus. Namun hanya saja gue ngerasa kecerahan dari HP ini tuh agak kurang apabila dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Namun untuk urusan ketajaman dan juga warnanya, gue bisa bilang LG G8 ini masih masuk dalam kategori yang cukup bagus, dimana warnanya ini cukup vivid dan juga layarnya ini masih dibilang cukup tajam. Lanjut ke sektor dapur pacunya, seperti yang tadi di awal gue bilang HP ini tuh menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855 yang dimana chipset ini juga ditemani dengan RAM 6GB dan juga memori internal 128GB. Lalu yang lebih kerennya lagi, HP ini juga masih bisa ditambah dengan microSD yang dimana tentu aja bikin memori dari HP ini tuh lebih fleksibel. Lalu untuk kartu benchmark sendiri, HP ini berhasil mendapatkan skor 439.000 yang dimana tuh skor tersebut masih gede banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Untuk dipakai buat main game berat seperti PUBG Mobile, HP ini tuh bisa berjalan dengan sangat lancar dengan setelan HDR Extreme atau setelan mentok. Untuk gameplaynya sendiri pun HP ini juga bisa menjalankan game PUBG Mobile ini dengan sangat baik tanpa adanya lag maupun touch delay. Intinya untuk urusan gaming gue bisa banget buat rekomendasiin HP ini sebagai kebutuhan gaming buat kalian. Lanjut ke sektor kameranya, di sini LG G8 dilengkapi dengan setup dua buah kamera belakang, di mana untuk kamera utamanya ini memiliki resolusi 12MP f1.5 yang udah dilengkapi dengan OIS. Sedangkan untuk kamera keduanya yaitu kamera 16MP ultrawide f1.9 buat ngambil gambar dengan angle yang lebih lebar. Untuk hasil fotonya gue bisa bilang LG G8 ini memiliki hasil gambar yang cukup bagus di siang hari, di mana semua detail tuh masih cukup dapat dan juga warnanya tuh masih cenderung natural. Masuk ke mode low light-nya sendiri, HP ini tuh menurut gua memiliki gambar yang gak gitu bagus apabila dibandingkan dengan flagship di tahun 2019 lalu, dimana HP ini tuh meskipun udah memiliki fitur night mode, tapi menurut gua perbedaan antara night mode dan juga nggak night mode itu nggak beda sama sekali.
Masuk ke videografinya, gue bisa bilang videografi dari LG G8 ini udah bagus banget, dimana HP ini tuh memiliki stabilisasi yang bagus, baik itu di resolusi 1080p maupun resolusi 4K. Di sini gue bisa merekam hingga resolusi 4K 60fps dan semuanya itu bisa berjalan dengan sangat stabil. Lanjut ke kamera depannya, HP ini dilengkapi dengan kamera 8MP f1.7 yang juga udah dilengkapi dengan 3D depth sensor. Untuk hasil foto kamera depannya gue bisa bilang LG G8 ini udah cukup bagus, dimana semua detailnya itu masih cukup dapet dan juga dynamic range-nya masih bagus. Lalu untuk mode portraitnya pun HP ini juga masih bisa menangkap gambar dengan detail yang bagus dan juga dengan potongan yang cukup rapi. Untuk videografi kamera depannya, HP ini bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 30fps dan untuk hasilnya langsung aja kalian simak di video berikut ini. Oke, jadi perekaman kamera depan dari LG G8 di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira gimana untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja nilai sendiri di kolom komentar. Thank you. Oke, jadi itu semua adalah hasil foto dan juga video dari LG G8. Di sini meskipun gue bisa bilang LG G8 kameranya ketinggalan dengan flagship di tahun 2019 lalu, tapi gue masih bisa bilang kamera dari LG G8 ini masih cukup bagus. Lanjut ke sektor audionya, di sini LG G8 dilengkapi dengan setup dual stereo speaker yang letaknya ada di bagian bawah dan satunya lagi ada di balik layar dari HP ini, yang fitur ini tuh dinamain LG Crystal Sound OLED. Jadi fungsi speaker atas dari HP ini tuh digantikan dengan fitur LG Crystal Sound OLED yang dimana suaranya itu bisa dihasilkan dari balik layar. Untuk kualitas suara sendiri, kalau bisa jujur gue bilang LG G8 ini kualitas suaranya nggak sebaik flagship di tahun 2019 lalu yang katakanlah aja itu Samsung Galaxy S10 Plus. Di sini menurut gue suara dari LG G8 itu menurut gue cukup kecil dan untuk kejernihannya juga nggak gitu jernih. Padahal kalau kita lihat fitur dari LG G8 ini, HP ini tuh memiliki fitur audio DTS X 3D Surround yang dimana harusnya suara dari LG G8 ini bagus tapi hasilnya malah sebaliknya. Lanjut ke sektor baterainya, HP ini membawa baterai berukuran 3500 mAh yang menurut gua angka segitu tuh cukup kecil buat dipakai di tahun 2020 ini. Namun gue cukup kaget dengan daya tahan dari baterai HP ini, dimana HP ini tuh bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan waktu SOT 5-6 jam yang menurut gua itu masih angka yang cukup bagus. Untuk chargingan sendiri, HP ini gue pakein charger 18 watt dan bisa ngecas HP ini tuh dari 0 sampai 100 dalam waktu 1,5 jam aja. Lalu selain itu HP ini juga dibekali dengan fitur wireless charging yang bisa ngecas HP ini tuh secara wireless tanpa kabel. Lanjut ke fitur-fitur lainnya, HP ini juga membawa fitur-fitur standar flagship dimana HP ini tuh udah memiliki NFC dan memiliki IP rating 68 yang bikin HP ini tuh jadi lebih tahan air dan juga debu. Untuk harganya sendiri, HP ini gue dapetin dengan harga 4 jutaan, tepatnya di angka 4.250.000 di toko WT Teknologi yang ada di Tokopedia. Dan untuk kesimpulannya, dengan harga 4.250.000, HP ini tuh worth it banget buat kalian beli karena HP ini tuh memiliki performa yang ngebut banget. Selain itu, desain dari HP ini juga premium banget, jadi tentu aja HP ini tuh worth it banget buat kalian beli. Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oh iya, apabila kalian ada request mengenai HP ini ataupun HP ini enaknya di-compare sama HP apa, langsung aja kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching this video. Gue Bang Jo Review dan have a nice day.